Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu saya lagi dalam Geophysics Series. Jika pada dua video sebelumnya, saya berbagi mengenai metode listrik yaitu resistivity dan SV, maka kali ini saya ingin berbagi mengenai metode elektromagnetik teman-teman. Salah satunya adalah Ground Penetrating Radar atau GPR, atau orang juga menyebutnya dengan georadar, teman-teman. Jadi radar di sini adalah singkatan dari Radio Detecting and Ranging, teman-teman. Seperti itu kira-kira, oke? Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton dan mendukung channel ini, teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan diberkahi oleh rezeki yang berlimpah, teman-teman. Untuk yang belum subscribe, saya ingin mendoakan hal yang sama. Jadi jangan lupa untuk subscribe, karena likers dan subscribers itu adalah vitamin dan energi buat saya untuk terus berbagi dan berkreasi, teman-teman. Jadi saya ucapkan terima kasih, teman-teman. Oke, agenda kita hari ini saya ingin memulai dengan pengertian apa itu GPR, bagaimana metode GPR ini bekerja, dan yang terakhir saya ingin berbagi beberapa studi kasus dari aplikasi metode GPR ini sendiri di lapangan. Seperti apa, teman-teman? Oke. Dasar dari GPR itu sendiri itu berdasarkan persamaan gelombang elektromagnetik dari Maxwell, teman-teman. Jadi persamaan Maxwell ini merupakan dasar dari semua fenomena gelombang elektromagnetik, teman-teman. Jadi persamaan Maxwell menghubungkan antara fenomena kelistrikan dan kemagnetan dalam suatu medium, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Di sini saya tidak akan menguraikan bagaimana cara menurunkan keempat persamaan Maxwell ini, teman-teman. Karena tentunya akan sangat rumit, teman-teman. Jadi jangan khawatir, saya akan mencoba menguraikan hal-hal yang sifatnya praktis saja, teman-teman. Seperti itu. Jadi jika teman-teman menonton video-video saya sebelumnya, maka teman-teman akan menemukan keterkaitan antara fenomena kelistrikan dan kemagnetan batuan di bawah permukaan bumi seperti apa, teman-teman. Oke. Kembali ke GPR, jadi GPR itu merupakan metode geofisika yang memanfaatkan sumber energi elektromagnetik, teman-teman. Dalam hal ini, sumber elektromagnetik yang dipakai adalah gelombang radio, ultra high frekuensi atau very high frekuensi dengan range frekuensi ratusan megahertz sampai dengan gigahertz, teman-teman. Seperti itu. Oke. Jika teman-teman melihat ke kartun ini adalah kartun prinsip dasar dari pengukuran GPR. Jadi ada penjararan gelombang ke bawah permukaan, ada juga pantulan, dan ada perekaman pantulan di atas permukaan oleh GPR itu sendiri, teman-teman. Sedangkan profil refleksi ini adalah refleksi dari kondisi di bawah permukaan bumi yang akan nantinya dinyatakan dalam profil penampang bawah permukaan hasil pengukuran GPR itu sendiri, teman-teman. Oke, jadi prinsipnya ini mirip sekali dengan prinsip seismik refleksi, teman-teman. Jadi ada sumber, ada penjalaran, ada pantulan, dan ada perekaman. Jadi prinsipnya sama, teman-teman. Oke. Lalu apakah yang membedakan antara GPR dengan seismik refleksi, teman-teman? Oke. Satu, sumber. Jadi sumber dari GPR itu adalah energi gelombang elektromagnetik. Dalam hal ini gelombang radio, teman-teman. Sedangkan sumber dari seismik refleksi itu adalah gelombang akustik yang berasal dari dinamit, airgun, atau sumber gelombang akustik lainnya, teman-teman. Seperti itu. Itu perbedaan pertama. Oke. Perbedaan yang kedua, refleksi yang dihasilkan dari respon bawah permukaan
Di GPR, jadi refleksi itu dihasilkan dari kontras antara dielektrika bagian lapisan atas dengan dielektrika lapisan bagian bawah. Seperti itu, teman-teman. Kalau di seismik refleksi, itu adalah kontras antara impedansi lapisan bagian atas dengan bagian bawahnya. Jadi, secara prinsip sama, tapi kontrasnya itu beda. Jadi, itu perbedaan yang kedua, teman-teman. Seperti itu, oke? Lalu, apa sebenarnya konstanta dielektrik ini? Jadi, dielektrik ini merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan dalam suatu medium, dalam hal ini batuan di bawah permukaan, terhadap ruang hampa. Jadi secara fisis itulah pengertian dari konstanta dielektrik, teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk GPR ini secara operasi itu akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, teman-teman. Artinya, jika lingkungan itu mengandung air tawar dengan kandungan salinitas yang rendah, maka GPR ini akan bekerja bagus di lingkungan tersebut, teman-teman. Sebaliknya, jika lingkungan yang akan kita ukur itu mempunyai kandungan air dengan salinitas yang besar, ataupun mempunyai kandungan mineral lempung yang cukup besar, maka GPR ini tidak akan bekerja bagus di daerah tersebut, teman-teman. Seperti itu. Oke? Itu salah satu kekurangan dari GPR sebenarnya, teman-teman. Oke? Lalu bagaimanakah resolusi dan penetrasi dari GPR itu sendiri? Jadi, di sini resolusi GPR akan sangat tergantung kepada konduktivitas di bawah permukaannya, juga besarnya sumber frekuensi yang akan kita kirim ke bawah permukaan bumi. Jadi, kalau konduktivitas di bawah permukaan itu besar, maka penetrasinya itu akan kecil atau dangkal, teman-teman. Sebaliknya, jika konduktivitasnya kecil, maka penetrasinya itu akan lebih dalam. Jadi seperti itu, teman-teman, konduktivitas terhadap penetrasi. Selanjutnya, hubungan antara frekuensi sumber IM terhadap penetrasi, maka semakin besar sumber frekuensi yang kita pakai untuk GPR, maka penetrasinya itu akan dangkal, teman-teman. Tapi kalau dihubungkan dengan resolusi, resolusinya akan semakin tinggi. Seperti itu, teman-teman. Sebaliknya, jika kita menggunakan sumber frekuensi yang kecil, maka penetrasinya itu akan semakin dalam, teman-teman. Tapi resolusinya itu makin menurun, teman-teman. Jadi, ini antara resolusi dan frekuensi ini mirip dengan prinsip dari seismik refleksi. Jadi, di seismik refleksi, makin tinggi frekuensi konten atau kandungan frekuensi, kalau di sini kan GPR itu sumbernya ya, sumbernya kalau di seismik itu kandungan frekuensi semakin tinggi, maka resolusi itu semakin tinggi. Sebaliknya, kandungan frekuensinya semakin kecil, maka resolusi juga semakin kecil. Jadi, kurang lebih sama ya, teman-teman, untuk frekuensi dan resolusi ini. Oke? Selanjutnya, untuk keuntungan dari GPR, sebenarnya itu dia metode yang efektif dan efisien, artinya sangat cepat dalam pengukuran dan juga perekaman. Jadi, sangat mudah digunakan, portable, dan juga karena tidak menggunakan sumber energi yang besar, jadi relatif tidak merusak lingkungan, teman-teman. Tidak seperti seismik yang katakanlah menggunakan dinamit yang akan merusak kualitas lingkungan sekitarnya, seperti itu, teman-teman. Oke. Dan untuk kekurangan dari GPR seperti saya sampaikan sebelumnya, jadi lebih ke pengaruh lingkungan, teman-teman. Jadi semakin tinggi kandungan garamnya atau salinitasnya besar, maka GPR ini sangat tidak layak untuk dipakai di lingkungan itu, teman-teman. Karena pengaruh dari salinitas dan lempung, kandungan lempung, akan mempengaruhi terhadap pembacaan
dari GPR itu sendiri, teman-teman, seperti itu. Jadi, survei GPR itu mengukur waktu tempuh dari gelombang yang direfleksikan ke bawah permukaan bumi, seperti itu, teman-teman. Jadi ini kembali saya katakan ini mirip dengan seismik refleksi, teman-teman. Akan tetapi parameter fisis yang dicari di sini adalah konstanta dielektrik. Gitu, seperti itu, teman-teman. Oke? Oke, saya masuk ke bagaimana cara pengambilan data GPR itu sendiri, teman-teman. Jadi seperti metode-metode sebelumnya, jadi GPR ini bisa dilakukan perekaman di atas permukaan maupun di dalam lubang bor, teman-teman. Jadi ini adalah contoh dari instrumen GPR itu sendiri. Jadi ada paket antena pengiriman atau transmitter dan perekaman atau receiver di sini unit ground penetrating radar antena, terus ada unit kontrol dan unit proses atau perekaman di sini, dan juga ada visualisasi. Jadi ini satu paket. Jadi untuk perekaman sendiri seperti ini. Jadi kita berjalan dengan membawa portable GPR ini menurut lintasan yang kita inginkan. Jadi perekaman itu sangat cepat sekali di sini. Jadi karena sumber energinya itu frekuensinya tinggi, kita ingat bahwa frekuensinya si GPR atau gelombang radio itu masih di atas gelombang seismik. Jadi satuannya itu terhadap waktu itu dinyatakan dalam nanosecond. Kalau di seismik refleksi kan ini dinyatakan dalam milisecond. Kalau di GPR namanya nanosecond, teman-teman, seperti itu. Jadi ini salah satu contoh perekaman 2 dimensi. Jadi kita akan berjalan seiring lintasan ini, teman-teman, sampai didapatkan profil lintasannya sepanjang lintasan ini, teman-teman. Jadi lintasan 2 dimensi ini akan dinyatakan dalam radargram. Jadi kalau di seismik refleksi, bentangan ini akan disebut sebagai seismogram. Kalau di GPR itu namanya radargram, teman-teman, seperti itu. Ini untuk profil 2 dimensi. Lalu untuk 3 dimensi seperti apa? Jadi untuk 3 dimensi ini akan mirip sekali dengan apa yang akan kita lakukan di seismik refleksi. Jadi kita akan mengukur GPR ini di beberapa lintasan sampai didapatkan grid-grid yang rapat, dan akhirnya kita akan dapat profil 3 dimensi sehingga kita dapat men-slice bukan hanya dalam dimensi vertikal tapi dimensi spasial. Jadi ini adalah profil dari georadar sepanjang lintasan ini. Jadi ini merupakan survei 3 dimensi dari georadar, sehingga kita bisa slicing dalam ruang waktu seperti ini, teman-teman. Jadi prinsipnya itu yaitu kita menjalarkan gelombang IM ke bawah permukaan sangat cepat, dan radar penerima di GPR itu akan menangkap pulsa-pulsa itu dan akan menampilkannya dalam bentuk radargram seperti ini, teman-teman. Oke, itu prinsip dari pengukuran GPR, teman-teman, seperti itu. Oke, dan jangan lupa pengukuran GPR ini akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, juga benda-benda di sekitarnya, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan di processing apa itu. Oke, jadi di processing GPR itu, ini secara prinsip itu 100% lah, saya katakan ini 100% itu sama dengan apa yang dilakukan di processing seismik refleksi. Jadi secara garis besar dilakukan adalah pre-processing, bagian pre-processing, dan bagian dari migrasi. Jadi di sini raw data seperti ini kita nyatakan dari pengukuran georadar. Jadi data ini akan terdiri dari campuran sinyal dan noise, teman-teman. Jadi di seismik refleksi akan seperti itu juga, teman-teman. Jadi raw data yang kita terima itu adalah gabungan dari signal dan noise. Jadi selanjutnya dengan koreksi signal saturation itu maksudnya adalah untuk menghilangkan
noise-noise yang koheren. Jadi maksudnya coherent noise itu adalah di GPR ini ada noise-noise campuran dari udara, tanah, ataupun benda-benda di sekitarnya seperti besi atau benda-benda lainnya yang akan menimbulkan gangguan atau noise yang koheren. Jadi di sini di koreksi ini diterapkan filter low cut atau DC low cut filter. Jadi untuk memotong atau membuang sinyal-sinyal mengganggu yang di sini kita sebut di GPR itu wow effect. Jadi itu adalah coherent noise teman-teman. Jadi sinyal yang sangat mengganggu yang koheren teman-teman. Oke. Jadi setelah diterapkan koreksi ini, maka kita lihat profil dari si GPR sendiri kalau kita bandingkan dengan RAW itu lebih bagus dari sisi reflektivitasnya, jadi lebih kontinu. Lihat, teman-teman bisa lihat kalau di RAW kita tidak bisa menelusuri kemenerusan reflektor ini, tapi setelah dikoreksi sinyal itu reflectivity semakin menerus dan event-event juga kelihatan semakin banyak, teman, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah spiking deconvolusi. Jadi spiking deconvolusi ini adalah salah satu proses di pre-processing kalau di seismik. Tujuannya untuk meningkatkan resolusi spasial. Jadi ini spiking itu untuk mendapatkan zero lag spike. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya spiking deconvolusi itu agar bentuk dari wavelet itu semakin spike gitu teman-teman. Jadi resolusinya itu semakin bertambah seperti itulah teman-teman. Oke. Selanjutnya bandpass filter itu diterapkan untuk memotong frekuensi yang rendah dan frekuensi yang tinggi. Jadi di bandpass kita dapatkan range frekuensi yang kita inginkan teman-teman. Jadi setelah kita terapkan spiking deconvolusi dan bandpass filter, maka kita lihat perbedaannya. Maka kita lihat sinyal-sinyal yang tidak kita inginkan, maka akan terfilter dan yang tersisa adalah event-event yang kita inginkan. Seperti ini, teman-teman. Kita lihat yang noise-noise yang agak swing-swing gini mulai berkurang di sini dengan penerapan spiking deconvolusi dan bandpass filter. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, dilakukan analisa kecepatan. Jadi, analisa kecepatan ini maksudnya untuk mendapatkan nilai kecepatan untuk proses koreksi move out, teman-teman. Jadi move out itu dia mencoba menempatkan atau mengkoreksi event-event dengan menerapkan velocity move out. Jadi koreksi untuk reflektor, teman-teman. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, setelah kita dapatkan velocity, maka kita akan melakukan proses move out dari hasil analisa kecepatan dan juga kita terapkan koreksi statik di sini, teman-teman. Jadi koreksi statik di sini itu maksudnya untuk menghilangkan pengaruh lapisan lapuk kalau di seismik refleksi. Kalau di GPR ini kurang lebih ya sama juga sih, teman-teman. Jadi untuk mengurangi pengaruh dari ketinggian juga pada saat melakukan perekaman GPR, teman-teman. Kurang lebih prosesnya sama seperti itu. Oke, dan kita lihat bedanya setelah dilakukan koreksi statik dengan move out. Kita lihat eventnya itu dari mulai dipping-nya seperti ini akan terkoreksi dengan velocity move out. Jadi eventnya semakin flat kita bandingkan dengan yang sebelum di move out, teman-teman. Seperti ini. Kita lihat ini, yang ini. Oke. Oke, proses selanjutnya adalah migrasi. Jadi di processing seismik yang konvensional, migrasi itu merupakan proses akhir untuk mengkoreksi atau menempatkan reflektor pada posisi yang sebenarnya, teman-teman. Seperti itulah kira-kira. Jadi di sini di GPR processing, migrasi metode migrasi yang digunakan kurang lebih sama dengan migrasi di processing seismik refleksi, teman-teman. Jadi di sini bisa menggunakan metode FK migrasi atau frekuensi bilangan gelombang, bisa juga Kirchhoff
dan lain-lain, intinya sama teman-teman. Jadi kita lihat setelah dimigrasi, event-nya malah hilang dan muncul bentuk struktur yang sama sekali beda dengan dari stack NMO, teman-teman. Jadi kita lihat dari awalnya menerus, ini ada terkoreksi di ping, jadi reflektornya mempunyai kemiringan teman-teman seperti itu. Ini contoh saja dari proses GPR yang di sini saya ambil dari Ceres. Jadi Ceres ini termasuk open source di dunia akademisi. Teman-teman bisa belajar banyak di situ. Bisa buka juga websitenya. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi prinsip processing GPR ini kurang lebih sama dengan processing di seismic refleksi teman-teman. Oke. Selanjutnya interpretasi GPR. Jadi seperti juga interpretasi di seismic refleksi, maka interpretasi di GPR ini kurang lebih sama teman-teman. Cuman yang membedakan di sini yaitu ya penetrasi atau jangkauan datanya itu sendiri teman-teman. Makanya GPR ini sebenarnya digolongkan ke kategori near surface geophysics atau geofisika dekat ke permukaan teman-teman, karena penetrasinya itu tidak terlalu dalam. Jadi dia resolusi tinggi untuk event-event yang dekat ke permukaan seperti itu teman-teman. Jadi untuk interpretasi GPR, maka dengan pengetahuan konstanta dielektrik untuk setiap material dan juga nilai conductivity, kecepatan, itu akan sangat membantu sekali kita untuk menginterpretasi materi apa sih sebenarnya yang ada di bawah permukaan. Jadi parameter-parameter ini yang didapatkan dari pengukuran seperti misalnya konstanta dielektrik udara, aspal, granit, dan sebagainya itu punya nilai dielektrik yang berbeda-beda teman-teman. Jadi dari informasi ini maka kita bisa interpretasi kemungkinan benda di bawah permukaan itu apa teman-teman seperti itu. Kita dapatkan informasi velocity dari processing, juga kita dapatkan informasi konstanta dielektrik, maka kita bisa membuat data GPR yang tadinya dalam ruang waktu, maka kita bisa konversi ke kedalaman. Sehingga kita bisa prediksi dan interpretasi kira-kira di kedalaman berapa anomali yang akan kita interpretasi. Seperti di sini kita lihat, kita akan interpretasikan ini sebagai kemungkinan lubang-lubang atau cave di bawah permukaan. Jadi di sini dia berdasarkan dari nilai dielektriknya dan interpretasi kira-kira apa sih bendanya di bawah permukaan ini. Jadi seperti itu. Jadi informasi ini di tabel ini akan menolong untuk interpretasi selanjutnya dari data GPR itu sendiri teman-teman. Intinya secara prinsip kita punya informasi kecepatan, kita punya informasi dielektrika, maka kita bisa membuat profil kedalamannya teman-teman seperti itu, oke? Selanjutnya ini adalah beberapa contoh dari aplikasi GPR itu sendiri. Yang pertama, aplikasi GPR untuk memetakan peninggalan arkeologi, teman-teman seperti ini. Ini studi kasusnya di Malaysia. Dia merekam GPR dalam 3 dimensi. Jadi kita lihat ini profil GPR 3 dimensinya. Kemudian dia men-slice untuk beberapa kedalaman. Jadi dia dari informasi ini dia terlihat ada beberapa anomali. Kita lihat di sini ada semacam anomali GPR yang memotong, yang dengan pembuktian penggalian. Jadi dia membuktikan dengan menggali materi apa sebenarnya di dalam dari data GPR ini teman-teman. Ini anomalinya seperti ini. Terus dia lakukan slicing kira-kira di kedalaman sekitar 4 sampai 5 meteran. Dia menggali dan ternyata ditemukan sebuah dinding peninggalan
dinding sungai peninggalan dahulu kala di sini. Ceritanya seperti itu, teman-teman. Dan dengan metode ini membuktikan kalau metode GPR efektif digunakan sebelum melakukan penggalian dalam mengidentifikasi objek di bawah permukaan bumi. Seperti itu, teman-teman. Yang tentunya range-nya juga tidak terlalu dalam, teman-teman. Tapi ini sangat membantu di perencanaan penggaliannya, teman-teman. Seperti itu, oke? Selanjutnya, penggunaan GPR dalam eksplorasi air tanah, teman-teman. Jadi, metode GPR digunakan di Hyderabad di India dalam memetakan potensi air. Jadi, sebelum melakukan survei, dia melakukan survei lapangan untuk melihat analogi dari kenampakan anomali GPR itu sendiri, teman-teman. Seperti ini. Kalau di permukaan, di sini, alignment atau tren dari patahan ini, kalau di permukaan itu akan berasosiasi dengan kemunculan dari air tanah, seperti itu, teman-teman. Jadi, selain dia melakukan survei lapangan, dia melihat kenampakan dari seed joint atau batuan-batuan ini, dan dia selanjutnya melakukan pengukuran di atas permukaan. Dari situ dia mendapatkan profil GPR seperti ini. Kita lihat untuk alignment, jadi untuk jalur patahan ini berasosiasi dengan profil GPR, amplitudenya itu dimi, teman-teman. Jadi dimi itu amplitudenya lemah, dan di atas alignment ini ternyata ada anomali amplitude dari GPR itu sendiri, di mana ini berasosiasi dengan kenampakan air tanah itu sendiri. Jadi air tanah itu berada di atas bidang patahan ini, seperti itu, teman-teman. Sedangkan yang menarik lainnya adalah profil dari granit. Di sini kita lihat amplitude dari granit ternyata lebih besar dibanding sekitarnya, teman. Jadi di sini kontras antara granit yang udah lapuk, ini di sini weather granit itu granit yang udah sedikit lapuk dibandingin yang kompak di bawahnya, terlihat amplitude granit yang kompak dengan yang udah lapuk itu sangat jauh sekali berbeda, teman-teman. Jadi GPA ternyata bisa membedakan kenampakan dari batuan granit dengan granit yang udah teralterasi, dalam ini udah terlapukan, juga kenampakan dari level muka air tanah, teman-teman. Selanjutnya, dia mendeteksi alignment dengan joint, seed joint atau batuan yang terkahkan. Jadi di sini kenampakan dari seed joint itu di sini mempunyai dipping dibandingkan dengan granit, teman-teman. Lihat di sini, joint ini nampak dalam bidang miring di profil GPR ini, teman-teman, seperti itu. Dan kita lihat alignment dengan granit dari sisi amplitude dari GPR sendiri, itu kontrasnya sangat besar. Jadi kalau granit konsisten, dia mempunyai amplitude yang besar, teman-teman, seperti itu. Kalau alignment dia udah dimi, teman-teman, kemungkinan energi dari si GPR ini atau energi elektromagnetiknya itu terserap oleh alignment ini, teman-teman, seperti itu kurang lebih. Oke. Selanjutnya, GPR digunakan untuk memonitor tunnel itu apa ya? Saluran pipa dari batu bara. Jadi ini survei dilakukan di Cina. Jadi dia mau mengetahui di mana letaknya posisi pipa di bawah permukaan dari kenampakan GPR yang dilakukan survei di atas sepanjang pipa untuk penyaluran batu bara ini, teman-teman. Jadi cairan batu bara ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini water storage atau wadah air itu dia mempunyai profil GPR yang tidak kontinu dibanding dengan sekitarnya, teman-teman. Begitupun dengan kenampakan dari
pipa-pipa ini nih, pipa-pipa ini kita lihat untuk GPR-nya sendiri, profil GPR itu mempunyai kenampakan yang berbeda dengan sekitarnya, di mana kita lihat dia sedikit ringing. Kalau saya bisa interpretasikan, ringing ini ada pengaruh dari kehadiran material logam, dalam hal ini pipa, sehingga GPR akan merekam itu sebagai anomali atau ringing amplitude, teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi metode ini ternyata bisa mendeteksi tunnel yang tidak nampak di bawah di atas permukaan seperti itu, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman, mungkin untuk metode GPR sekian dulu. Jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang pas, kembali saya mohon saran, kritik, dan masukannya di kolom komentar. Terima kasih untuk selalu menonton channel ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan. Tunggu video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.